Bapa, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu. Saat yang luar biasa kami datang dalam hadirat-Mu Tuhan. Menaikkan sembah kami, pujian kami. Allah yang menerima segala sembah kami. Terima kasih Tuhan, ini hati kami, ini hidup kami Tuhan. Kami berikan segala pujian kami hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pujian bagi-Mu, sembah bagi-Mu. Kami bersyukur, pujian kami berikan bagi-Mu yang layak disembah, yang layak ditinggikan. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa bagi setiap kami. Kami bangga Tuhan, Allah yang dahsyat seperti Engkau bagi kami. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembah-Mu. Seluruh hidupku, amin, memuji-Mu. Mari katakan di hadapan-Ku menyembah, ku menyembah-Mu ya Allahku. Sama-sama katakan, ku berikan hatiku, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Amin, amin. Nyatakan jalan-Mu. Sama-sama dari awal, sama-sama katakan di hadapan Tuhan. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku, segenap hatiku menyembah-Mu. Seluruh hidupku, seluruh hidup kami mau memuji-Mu Tuhan, memuji, ku menyembah-Mu Tuhan, ku menyembah-Mu ya Allah. Ku berikan hatiku, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya, semuanya bagi-Mu di
jalan-Mu nyata ku berikan hatiku, memberikan pujian hidup kami. Jesus, sembah semuanya bagi-Mu Tuhan. Jesus, di setiap waktu nyatakan jalan-Mu, nyatakan jalan-Mu, nyatakan jalan-Mu, nyatakan jalan-Mu. Mari sembah Dia. Pujian sembahannya bagi-Mu, pujian syukur kami berikan bagi-Mu. Haleluya, terima kasih Tuhan, kebaikan-Mu ajaib dan dahsyat, kami bersyukur, sembah bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Tinggikan nama-Mu Tuhan, agungkan nama-Mu Yesus. Haleluya, Allah yang terhebat bagi kami, Allah yang ajaib. Terima segala sembah kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini hati kami Tuhan, pujian sembah bagi-Mu. Tinggikan nama-Mu Tuhan, agungkan perbuatan-Mu bagi kami. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Kau terhebat, Kau ajaib bagi kami Tuhan. Jesus, lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Mari sama-sama dari awal sama-sama katakan satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan. Amin. Selalu berada di dekat-Mu. Amin. Dengan
Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, amin, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadiratmu lebih dalam lagi. Ku rindukan Tuhan lebih dari segala, lebih dalam lagi. Ku rindukan Tuhan, ku mengasihi lebih dalam. Ini kerinduan kami umat-Mu. Kami rindu untuk kami lebih lagi, untuk kami merindukan Engkau. Ingin lebih lagi kami untuk kami mencintai Engkau. Jesus, lebih dalam lagi. Ku cinta Kau, Yesus, amin. Ku mengasihi lebih dalam lagi. Ku rindukan Tuhan, amin, amin. Lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi. Ku cinta Kau, Yesus. Ku mengasihimu. Ku mengasihimu. Ku mengasihimu. Oh, lebih lagi Tuhan. Kami merindukan hadirat-Mu, hadirat yang memuaskan, hadirat yang menguatkan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Your presence is ever to be. Katakan your presence. Your presence is ever to be. Katakan your presence is your presence, amen, amen, is ever to be. Your presence, your presence is ever
heaven to me. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Hallelujah. Amen. Sama-sama. Your presence is heaven to me. Oh, sama-sama saudaraku. Your presence is heaven to me. Sahabat Kristus, warga kerajaan Allah dimanapun saudara berada, senang sekali menjumpai saudara di acara yang sangat istimewa ini. Dan saya percaya setiap saudara dimanapun saudara berada, doa saya sebagai hamba Allah, yang pertama, saudara tetap dilindungi oleh kuasa darah Yesus Kristus. Yang setuju katakan amin. Tetapi yang kedua, doa saya sebagai hamba Allah, setiap saudara tetap diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Tetapi bukan hanya diberkati, tapi dikejar oleh berkat. Amin, 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 amin. Tetapi yang ketiga, bukan berhenti untuk diberkati, tetapi menjadi berkat bagi banyak orang. Sebelum ibadah ini saya mendapatkan kabar sukacita karena kami lagi membangun rumah doa bagi segala bangsa yang kapasitasnya 1.500. Saya perlu banyak kalsi floor, betul Pak Emu ya, kalsi floor, dan dunia kependetaan kurang hafal, kurang fasih menyebut itu, tapi saya perlu banyak. Tetapi saya bangga punya orang-orang yang hebat. Pak Arifin langsung telepon saya, Wahyu, saya sekian. Dan hari ini ada satu teman saya di Jakarta juga telepon, bro, saya 1 kontainer, luar biasa. Di tengah-tengahnya corona, akan ada banyak orang yang diberkati, tapi bukan berhenti diberkati, tetapi menjadi berkat bagi banyak orang. Alkitab berkata, ada orang yang terus menabur, tetapi tidak tambah miskin, tetapi tambah diberkati oleh Tuhan. Itu kamu, haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu hari ini. Kami berdoa dan minta kemurahan Allah turun. Hamba-Mu tidak lebih daripada mereka yang ada ya Tuhan, yang sedang mendengarkan program ini. Tetapi kami minta fresh anointing mengalir atas hamba-Mu. Supaya kemurahan Allah turun dan kuasa Allah dinyatakan di tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus Kristus yang siap diberkati oleh Tuhan. Katakan sama-sama, amin. Sahabat Kristus, warga kerajaan Allah, sekali lagi saya menyambut saudara dengan shalom dan sukacita. Katakan sama-sama, Yesus kita luar biasa. Katakan sama-sama, Yesus kita luar biasa. Sampai hari ini sebelum saya berkhotbah, saya tertawa bagaimana Tuhan bisa memberkati seluruh pekerjaan Tuhan dan hidup saya secara pribadi. Sehingga saya bisa berkata, Allah itu dahsyat dan Allah itu luar biasa. Yang setuju katakan amin, haleluya. Doa saya saudara diberkati, tetap sehat, tetap semangat dimanapun saudara berada. Saudara-saudara saya yang ada dimanapun saudara berada, saya sambut dengan sukacita dan berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Dalam waktu yang tidak lama, ibadah online maupun onsite, kebetulan saya yang bertugas semuanya sama. Ibadah minggu 3 kali, bahkan onsite 3 kali. Saya juga akan melayani saudara. Dan saya harap saudara tidak bosan ketemu dengan saya. Haleluya. Saya ditemani seorang hamba Tuhan. Dia adalah seorang yang namanya Plato dari Alor. Dan dia sedang menyelesaikan skrip di salah satu sekolah Alkitab. Dan luar biasa. Dan suatu saat saya ngajak dia makan bersama saudaraku. Kita makan dan kemudian terakhir kita dessertnya itu kita makan pizza saudaraku. Yang menarik, saya bilang, Plato, kalau bule itu makan pizza, biasanya pakai kecap, saudaraku. Dia potong pizzanya, kemudian dia celup di kecap dan dia makan, katanya enak.
kita ketawa sampai setengah mati. Dia orang yang luar biasa, senyumnya sangat luar biasa. Dan kita doa supaya masa depannya sangat luar biasa. Hari ini, dalam waktu yang tidak lama kita akan membahas satu kebenaran yang kontroversial. Saudaraku, kontroversi yaitu apa yang disebut, kalau saudara suka tema khotbah hari ini, kita membahas tentang mayat hidup atau pampirkah. Tanyakan sebelah kiri, sebelah kanan. Kau mayat hidup atau pampirkah? Saya sedang mengajak pikiran saudara untuk cek dan recheck kesehatan saudara. Apakah rohani saya dan saudara sedang mati atau masih hidup? Sehingga kalau saudara suka istilah ini adalah kita membahas dalam 30 menit ke depan, yaitu apa yang disebut dengan spiritual death. Kematian rohani, makanya saya katakan mayat hidup atau pampirkah. Matius 23 ayat yang ke-27 dikatakan, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Munafik itu muka nabi, pikiran kotor, saudaraku. Sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Dikatakan saudaraku, kamu seorang munafik, engkau seperti kuburan yang dilabur putih. Hari ini kita cek kesehatan rohani kita untuk membahas apakah kita sedang mengalami kematian rohani atau tidak. Makanya pertanyaan buat kita, Pak Emu, dikatakan, why, kenapa, mengapa disebut dengan spiritual death? Mengapa disebut kematian rohani? Mengapa disebut mayat hidup? Mengapa disebut, saudaraku, pampir, saudaraku? Mereka disebut mayat hidup atau pampir. Yang pertama karena ada banyak orang yang menyebut dirinya Kristen, dengar baik. Ada banyak orang yang menyebut dirinya Kristen, namun sesungguhnya ia sedang mengalami kematian rohani. Saya ulang. Mengapa disebut mayat hidup atau pampir atau spiritual death? Karena ada banyak orang yang menyebut dirinya Kristen. Pendeta saya masih Kristen. Pendeta saya ke gereja. Pendeta saya melayani. Pak Wahyu saya lakukan kegiatan rohani. Namun sesungguhnya ia sedang mengalami kematian rohani. Haleluya. Jadi yang disebut mayat hidup atau pampir atau spiritual death adalah ada orang yang menyebut dirinya Kristen, namun sesungguhnya dia sedang mengalami kematian rohani. Kalau orang stroke, saudaraku, ada terapinya, saudaraku. Mungkin diajak remas-remas telur atau jalan 1, 2 supaya terlatih. Tapi untuk cek dan recheck kesehatan bukan hanya saudara apalagi itu PCR, saudaraku. Untuk cek apa-apa positif atau negatif atau reaktif. Atau kok saudaraku mengalami sakit yang lain. Saudara antigen, saudaraku, supaya cek apakah saudara positif atau negatif, saudaraku. Rupanya kesehatan rohani itu juga perlu dicek, men. Why, kenapa? Siapa tahu seperti dikatakan tadi kita sedang mengalami spiritual death. Ciri-ciri yang pertama, orang yang sedang mengalami kematian rohani, yang pertama, jika tidak lagi berminat membaca Alkitab. Kalau saudara kita mulai sudah tidak lagi suka baca Alkitab, saudaraku bisa jadi engkau sedang tidak makan makanan rohani dan kita disebut orang yang mengalami spiritual death. Atau saudara mengalami kematian rohani, tidak suka baca Alkitab. Tapi kalau nonton Korea bisa 3 jam, 4 jam melototi handphone, saudaraku. Ingat, makanya saudaraku, input mempengaruhi output. Kalau yang dilihat India, saudaraku, cara memutuskan persoalan berdasarkan film India. Kalau
sukanya nonton Korea. Penyelesaian masalah yang ada di pikiran ini berdasarkan kebijakan Korea. Tidak salah, tetapi ya jangan terlalu tergila-gila, saudaraku. Sehingga sedikit-sedikit sarang heo. Sama pembantu sarang heo, saudaraku. Sama tetangga sarang heo, saudaraku. Tidak lagi berminat, cek hatimu, Bu, Pak, saudaraku, cek hatimu. Kalau engkau sudah tidak berminat lagi baca Alkitab, tanda-tanda telah nyata, spiritual death itu terjadi atasmu. Kapan terakhir baca Alkitab? Baca Alkitab itu ngerti, nak ngerti dibaca. Dalam istilah bahasa aslinya ciu. Baca aja, saudaraku. Satu saat seperti sapi ketika dia ambil makanan, merumput, kemudian disimpan di bagian tersendiri, kemudian waktu duduk dia kunyah terus. Satu saat firman itu menjadi satu kekuatan yang dahsyat di tengah-tengah pergumulan yang kita hadapi. Baca aja. Cirinya ketika tidak lagi berminat baca Alkitab. Dulu kita baca Kopengho, seri Kopengho, bisa berhari-hari tidak makan, saudaraku. Makan sambil baca. Tapi yang kedua, ciri yang kedua ketika orang mengalami spiritual death adalah jika tidak lagi berminat berdoa, dengar baik. Jika orang Kristen, jika kematian rohani, ciri yang kedua adalah tidak lagi berminat berdoa atau jarang berdoa. Bayangkan ada satu hal yang sangat menarik ketika kita berdoa. Lihat satu ini, saudaraku. Tidak lama ada video klip yang pendek yang sangat membantu kita untuk punya hidup lagi dalam rohani kita. Ya, haleluya. Tahukah Anda bahwa rata-rata orang dewasa memiliki sekitar 5 liter darah yang mengalir di dalam tubuhnya untuk mengangkut oksigen dari paru-paru dan mengedarkan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh. Darah juga berfungsi untuk membuang limbah berbahaya melalui ginjal, serta mengambil karbon dioksida dari jaringan tubuh untuk dibuang melalui paru-paru. Tanpa darah yang mengalir di dalam jaringan tubuh, tubuh manusia akan berhenti bekerja. Sebuah penelitian telah dilakukan oleh seorang pakar EFT untuk menunjukkan adanya hubungan antara kondisi darah manusia dengan kondisi emosinya di saat normal, sedih, gembira, jatuh cinta, dan berdoa. Rupanya ada hasilnya, saudara. Berikut ini adalah kondisi darah seorang pasien yang bernama Rebecca saat emosinya sedang sedih. Sedih nih ya. Sel darah bergerak cepat dan berbentuk air mata. Saat emosinya sedang takut, sel darah bergerak tidak beraturan dan berjauhan satu dengan yang lain dengan sangat cepat. Saat takut, lihat. Saat emosinya sedang jatuh cinta, jatuh sel darah cinta bergerak perlahan dan cenderung berkumpul. Saat contoh sel darah Rebecca diambil dan dilihat di bawah mikroskop setelah berdoa dan merasakan dekatnya hubungannya dengan Tuhan, semua yang hadir di laboratorium tersebut seketika menjadi terdiam dan terpana karena melihat kondisi darah yang sama sekali berbeda. Saat emosinya sedang berdoa, cairan sel darah sangat cerah, gerakannya sangat tenang, seakan bergerak dengan penuh kedamaian, dan muncul banyak unsur yang berkilauan dan bercahaya serta berdenyut seperti denyutan jantung mini. Sangat luar biasa, bukan? Darah Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib memberikan penebusan total bagi Anda. Kuasa darah Yesus tidak hanya dapat menyentuh setiap inci tubuh kita, bahkan hingga kepada jiwa kita melalui emosi yang bekerja di dalam kita. Yes. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, sangat luar biasa
Makanya saya ingatkan ibu, bapak, kakek, nenek, opa, oma, emangkong yang tidak suka berdoa. Ketika lihat video klip, ayo kita suka berdoa. Rupanya ketika kita jatuh cinta dan berdoa sangat keren sekali. Amin. Katakan sebelah kiri, sebelah kanan. Ayo kita doa sama-sama. Mencintai Tuhan lebih dari segalanya. Darahmu mengalir sangat luar biasa. Oleh karena itu sahabat tahu sedang alami kematian rohani, spiritual death. Tapi yang ketiga, jika kita tidak lagi berminat dengan perkara-perkara rohani, selamat malam. Kita sedang mengalami kematian rohani. Yang keempat, jika beragama tapi hanya formalitas dan rutinitas. Pendeta yang penting pergi ke gereja, hari Minggu di absen sama pendeta. Yang penting ada, tidak ditanya kemana, apa sakit, apa susah, apa sedih, apa opname. No. Haleluya. Makanya saudaraku, check and recheck. Dan yang terakhir ceknya adalah orang yang mengalami kematian rohani. Suka, sedang berdosa, tetapi tidak mau bertobat kembali kepada Tuhan. Itu sedang mengalami kematian rohani. Sekali lagi katakan sama-sama, pampir atau mayat hidup. Tanda yang pertama kita mayat hidup atau pampir adalah kita mengaku Kristen, namun sesungguhnya sedang mengalami kematian rohani. Tapi yang kedua, mengapa disebut spiritual death? Yang kedua adalah ada banyak orang yang beribadah namun sedang memungkiri kuasa Allah. Ini yang serius, yang penting saudaraku. Yang kedua, ada banyak orang mungkin saudara berkata, Pak Wahyu saya masih ke gereja, Pak Wahyu saya masih online, Pak Wahyu saya masih masih tepuk tangan, saya masih mengembalikan persepuluhan, saya masih menabur, saya masih ke gereja. Saudaraku, tetapi ada satu hal yang terjadi adalah Anda banyak orang menyebut beribadah namun sedang memungkiri kuasa Allah. 2 Timotius 3 ayat 5 dikatakan, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah, komsel, sumba blessing, persekutuan, kaum wanita, kaum bapak, kaum bencong dan semuanya diikuti. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Haleluya. Jadi Bapak Ibu sahabat Kristus dimanapun saudara berada. Seharusnya kalau kita mengalami kematian rohani, kita juga masih beribadah. Kita masih duduk di kursi yang sama. Biasanya kalau orang di gereja, saya lihat sebagai pendeta, duduk di tempat itu terus menerus berbulan-bulan. Kursi nomor 2. Terus mulai awal sampai akhir. Coba lihat, pelajari. Jemaat itu cari rasa nyaman gitu biasanya. Jadi saudaraku, tetapi ada satu next level yang harus kita kerjakan. Sekalipun beribadah itu bagus, ikut komsel itu bagus, ikut summa blessing itu bagus, ikut Bali blessing bagus. Tetapi harus percaya bahwa kuasa mujizat Allah masih terjadi. Makanya kata ibadah dalam bahasa Ibrani, kata yang pakai adalah avodah. Abodah. Itu dari rumpun bahasa Arab, serumpun dengan bahasa Arab yang dan diserap dalam bahasa Indonesia adalah ibadah. Mulai hari ini sekalipun online, mari datang dengan haus. Pokoknya hari ini aku harus ketemu Tuhan Yesus. Pokoknya hari ini dari rumah aku menyembah Tuhan. Pokoknya harus memuliakan nama Tuhan. Aku harus ketemu Yesus. Kehausan, saya katakan menentukan mujizat yang akan terjadi. Ini sering saya ulang-ulang. Wanita pendaran 12 tahun, dia berkata, she is crawling. Asal ku jamah jubahnya, dia merangkak ketemu Yesus, saya akan sembuh. Kehausan menentukan mujizat Tuhan. Dulu sebelum pandemi saya suka KKR di beberapa kota. Mereka ngundang di beberapa kota di Indonesia, sampai Papua, Manokwari, Biak dan semuanya. Saudaraku, saya selalu menandai orang yang haus akan Tuhan, orang yang rindu akan Tuhan, langsung dapat jamahan Tuhan dan banyak mujizat Allah terjadi. Wanita pendarahan, keren banget.
Satu saat saya KKR di satu gereja di Yogyakarta beberapa tahun yang lalu. Saudaraku, saya lihat kurnya bagus, saya tidak anti kur. Dan saudara ketika mereka nyanyi ada mungkin 30 sampai 30-an orang, kostumnya bagus, pakai coklat susu dan pakai serban warna merah, keren banget. Tapi saya tidak suka lagunya. Mereka begini sebelum nyanyi. Dan lagunya begini. Tuhan, masihkah kau sanggup menjawab doaku? Batin saya tidak. Alkitab saya berkata jika engkau berdoa seakan-akan sudah menerimanya. Yang setuju katakan amin. Dan Alkitab saya juga berkata ketuklah pintu maka pintu akan dibukakan. Yang setuju katakan amin. Dan Alkitab saya berkata 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus. Minta apa saja akan diberikan kepadamu. Saya usul bapak, ibu, taci, kakak, koko, adik, opa, oma, emak, engkong. Kalaupun engkau sudah beribadah, saudara mesti percaya bahwa mujizat Allah masih terjadi. Hari ini mungkin ada yang sedang mendengarkan program ini, sedang terpapar, sedang karantina COVID-19. Saudara sedang sakit ginjal, sakit kanker, sakit apa saja. Saudara dengar, maka meskipun ibadah lewat online, rasakan mujizat Allah terjadi. Saya melayan di Bali, saudaraku, ada seorang ibu-ibu tangannya, saudaraku, tidak bisa sakit. Ketika ngikuti, ayo letakkan di bagian yang sakit dan dia lakukan mengalami mujizat. Hari ini yang sama, saya menantang dalam nama Yesus. Yang perlu mujizat Tuhan, yang perlu pemulihan, yang perlu mujizat keuangan, yang perlu mujizat jodoh dan semuanya. Saudaraku mulai percaya, aboda. Saudaraku beribadah yang penuh dengan kuasa Allah. Jangan sampai hadir di gereja, hadir di Suma Blessing, hadir di tempat-tempat ibadah. Tetapi sesungguhnya kita sedang memungkiri kuasa Allah. Menjadi Kristen yang tanpa kuasa Tuhan. Coba Keluaran 23 ayat 25 dikatakan. Coba the secret of worship. Rahasia dari sebuah ibadah. Baca sama-sama tulisan kuning bersama dengan saya. 2-3. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Yang pertama, maka ia akan apa? Memberkati roti makananmu dan air minummu. Dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Keren banget saudaraku. Rupanya the secret of worship. Rahasia daripada sebuah ibadah itu keren banget. Makanya Alkitab bilang jangan jauhi ibadah. Apapun situasinya. Saudaraku, yang pertama, the magic, rahasia besar daripada sebuah ibadah. The magically of worship. Yang pertama, tidak akan ada kekurangan makanan dan minuman dan pakaian. Coba klik satu lagi nanti balik Pak, bisa. Ya, semua kebutuhan, semua yang ditulis oleh Abraham Maslow akan tergenapi ketika saudara beribadah. Makanya jangan tidak ibadah, coy. Saudaraku, semua kebutuhan Abraham Maslow itu rupanya dari Jawa, saudara, yang sudah dibaptis. Mas itu Jawa, Slow itu satu saat, Mas Slow ini orang dari Jawa, dia naik mobil, saudara, namanya Abraham, sudah dibaptis. Orang nyalip dia mulai teriak, mas, slow sedikit. Makanya dikatakan Abraham Maslow, saudaraku. Enggak, just kidding. Kembali lagi. The secret of worship. Rahasia dari sebuah ibadah yang sungguh-sungguh. Yang pertama, tidak akan kekurangan makanan, minuman, dan pakaian. Semua kebutuhan akan dipenuhi. Yang kedua, dijauhkan dari segala macam penyakit. Healthy, sehat, walafiat. Kalau ibadah dilakukan dengan sungguh-sungguh kerinduan. Yang di tempat ini katakan amin. Amin Plato, amin Philip, amin semuanya. Tapi yang ketiga adalah diberkati secara materi. Amin. Yang ketiga, mengapa disebut spiritual death?
Mengapa disebut mayat hidup? Agak sedikit kontroversi saudaraku. Saya harap saudara tidak tersinggung dan tersinggung boleh balik. Tetapi bangkit untuk mengalami sesuatu. Yang ketiga adalah ada banyak orang yang menyebut diri melayani dengan hamba-hamba Tuhan. Pendeta-pendeta yang bersama dengan saya. Ada banyak orang yang menyebut dirinya melayani, main keyboard, berkhotbah, main tamborin, singer, musik, song leader, singer. Namun melayani dengan rutinitas tanpa kuasa. Itu artinya mayat hidup. Saudaraku, jadi kalau kita melihat sesungguhnya, Anda masih mungkin saudara berkata, Pak saya masih main musik, Pak saya masih song leader, Pak ada banyak orang yang menangis dan sebagainya. Tapi saudara kita melayani melayani hanya rutinitas. Rutinitas itu lebih berbahaya dari yang lain saudaraku. Jadi terus artinya apa? Agamawi, melayani dengan agamawi. Mengulang-ulang perkara rohani tapi tanpa mengalami kuasa Allah. Bagaimana di saat saudara datang mau menyembah, saudaraku bless the Lord, oh my soul. Air mata saudara keluar. Saudara berkata, aku ketemu Tuhan, Pak Wahyu dan luar biasa. Itu keluar kan. Aku ketika melayani saudara, saya sering melihat kalau saya melayani di Lembah Pujian Bali di GBI Rock Pusat. Saya melihat kalau ada anak kecil menari dengan lincah melayani, saya bisa meneteskan air mata. Saya ingatkan pendeta-pendeta hamba-hamba Tuhan yang bersama dengan saya. Hai pengkhotbah, hai song leader, singer, pemusik, tamborin, apa saja yang kau lakukan dalam gereja, pendoa dan sekalipun bisa terjadi mengalami rutinitas. Saudara harus melayani dengan kuasa Allah supaya tidak disebut mayat hidup. Hampir. Haleluya. Lucu sekali. Satu saat ada orang tanya, Pak apa boleh ikut ibadah di tempat Bapak? Oh boleh, pengkhotbahnya lucu, santai. Bahaya daripada rutinitas adalah bisa menjadi jebakan yang mengerikan. Bahkan dalam keagamaan sekalipun itu sesuatu yang mengerikan. Rutinitas kerja mampu mengikis habis gairah hidup dan seorang tidak lagi tahu mengapa dia harus bekerja. Saya pernah ada satu jemaat di Mataram. Karena 5 tahun saya melayani di Mataram. Dia kerja di satu perusahaan asing. Dan gajinya waktu itu tahun 90 hampir 25 juta kalau tidak salah. 22 atau 22-an juta. 21 atau 20. Sorry saya lupa tapi jumlahnya sangat banyak. Tahu-tahu dia mengundurkan diri. Bagi kita sayang, tapi saudaraku kenapa? Terjebak dengan rutinitas, dia tidak tahu mengapa harus bekerja. Makanya kalaupun bekerja, lakukan seperti untuk Tuhan. Akan kehilangan alasan dan menjalani pekerjaan sehingga pekerjaan atau pelayanan menjadi beban yang amat berat. Suruh khotbah, enggak suruh WL, enggak suruh singer, enggak suruh tawar, enggak lagi males beban berat. Banyak perkara memang banyak. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, sahabat Kristus dimanapun saudara berada. Jadi jangan jadikan Yesus hanya sebagai financial counselor. Artinya apa? Saudara datang kepada Yesus hanya sebagai dokter waktu saudara sakit. Tuhan, oleh pilur-pilurmu saya sembuhkan. Tuhan saya COVID. Jangan Yesus dijadikan hanya sebagai financial counselor. Yang kedua, jangan jadikan Yesus sebagai satpam kita. Tuhan Yesus kamu mau makan, haleluya amin. Tuhan Yesus kamu tidur, haleluya. Itu bukan doa, satpam lagi laporan. Tapi jangan jadikan Yesus sebagai financial counselor. Yang ketiga adalah hanya sebagai pengacara kita. Saat saudara mengalami masalah, saat kita mengalami tekanan, kesulitan, dia berkata, Tuhan tolong. Jangan jadikan Yesus menjadi financial counselor saja. Dokter, satpam, pengacara, penjaga kita. Setiap kita butuh, dia hanya kita datang pada saat kita butuh, maksud saya.
Jadi pertanyaan buat kita, saudaraku. Kenapa disebut spiritual death? Kenapa disebut kematian rohani, saudaraku? Kenapa disebut, istilah saya agak kontroversi, kenapa kita orang Kristen disebut vampir atau mayat hidup? Karena saya ulang, yang pertama adalah ada banyak orang yang menyebut Kristen, namun sesungguhnya dia sedang mengalami kematian rohani, tidak suka berdoa, tidak suka perkara rohani, tidak suka baca Alkitab, dan tidak suka yang lain hal-hal perkara rohani. Tapi yang kedua, ada banyak orang yang menyebut beribadah, next, namun sedang memungkiri kuasanya, next. Tapi yang ketiga, ada banyak orang yang menyebut dirinya next, yang melayani, namun melayani secara rutinitas. Jadi ketika saudaraku kita menyebut diri Kristen namun kita mengalami kematian rohani, itu disebut vampir. Tapi kedua, ada banyak yang beribadah tapi tanpa percaya akan kuasa Allah, itu sedang spiritual death. Tapi yang ketiga adalah ada banyak orang melayani tapi melayani dengan rutinitas. Artinya apa? Kristen tanpa kuasa. Jika sahabat Kristus, warga kerajaan Allah dimanapun saudara berada, saudara berkata Kristen masih ke gereja, saudara melayani, saudara beribadah, namun saudara sudah mulai tidak merasa kuasa Allah itu nyata, saudara tidak percaya lagi dan sebagainya, dan saudara melayani dengan rutinitas, tanda-tanda telah nyata, ngalami spiritual death. Saya harap saudara hari ini diberkati, karena kalau mengalami kematian rohani, sungguh berbahaya. Masih bernafas, masih hidup, masih ibadah, masih melayani, tapi tanpa kuasa Allah. Seharusnya kita miracle, smile, see miracle in life every day. Ada dua jenis kematian. Yang pertama, yang disebut dengan kematian jasmani, keluarnya roh dan jiwa, keluarnya roh dan jiwa dari tubuh manusia. Jadi, tapi kematian jasmani, saudaraku, itu sudah jelas Alkitab berkata itu keuntungan. Yang kedua adalah kebahagiaan. Yang ketiga ada kuasa kebangkitan. Makanya sudah jelas. Makanya dikatakan yang kedua adalah kematian secara rohani. Yaitu apa? Keluarnya roh Tuhan dari tubuh kita. Rupanya kematian rohani lebih berbahaya daripada kematian jasmani. Kematian jasmani jelas. Di sana dikatakan ketika orang mati secara jasmani. Artinya apa? Itu adalah keuntungan. Itu adalah satu kebahagiaan. Dan ada kuasa kebangkitan. Tapi kematian rohani sangat berbahaya. Kematian rohani lebih berdampak serius daripada kematian jasmani. Karena kematian jasmani jelas tujuannya kemana. Tapi konyolnya sahabat Kristus, ada banyak orang percaya yang tidak menyadari bahwa roh Tuhan sudah undur daripadanya. Ada satu gambar yang menarik. Satu saat ada pendeta yang punya, ini apa saudaraku? Ini peti mati saudaraku. Satu saat ada jemaat yang pendeta, yang jemaatnya membernya 2.000 saudaraku. Dia agak sedikit kesel sama jemaat. Karena dari 2.000 jemaat setiap minggu yang hadir hanya 100-150 saudaraku. Padahal membernya biasanya 2.000. Tapi ada keistimewaan dari jemaat ini. Kalau ada acara kematian, mereka datang. Tapi ibadah minggu, sebuah blessing tidak datang. Satu saat pendeta ini punya cara yang bagus, unik. Diumumkan ke semua jemaat 2.000 tadi. Dan di gereja dikasih peti mati, tapi peti masih kosong. Dan dia ditulis, telah pulang ke rumah Bapa, rest in peace. Di gereja acaranya. Hampir 2.000 jemaat datang saudaraku. Jadi tidak 200 lagi, tidak 150, 200 datang. Mereka pada lihat siapa yang mati, siapa yang mati, siapa yang mati saudaraku. Dan pendeta itu mulai berkhotbah.
Dia berkata bahwa ada banyak orang Kristen, dia mengalami kematian rohani tapi tidak sadar. Yang kedua, mereka beribadah tanpa kuasa Allah. Yang ketiga, mereka melayani namun melayani dengan rutinitas. Siapakah yang mati? Dia berkata seluruh jemaat yang mengalami kematian rohani yang perlu bangkit. Akhirnya dari situ kesadaran muncul bahwa mencari Tuhan lebih dari segalanya. Pertanyaan terakhir buat kita. Bagaimana kita bisa hidup kembali dari kematian rohani? Itu yang terpenting. Ciri-cirinya sudah jelas. Tanda-tandanya sudah jelas. Mereka melayani, mereka beribadah, mereka Kristen, tapi sesungguhnya mengalami kematian rohani. Dan tidak sadar. Saya berharap di tengah-tengahnya khotbah yang saya sampaikan. Mungkin ada yang sedang mengalami spiritual death. Mengalami kematian rohani tapi tidak sadar hari ini. Bangun! Sadar. Karena saudara harus punya Kristen yang penuh dengan kuasa Allah. Rahasianya yang pertama, bagaimana terlepas bangkit hidup dari kematian rohani, dari spiritual death. Yang pertama, Wahyu 2 ayat 5 dikatakan, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Solusinya ketika kita sedang mengalami spiritual death, kita mengalami kematian rohani, bertobat dan lakukan lagi sesuatu yang semula kita lakukan. Coba lihat saudara, dulu pertama kali kita bertobat, kita begitu haus, pengen di gereja terus, ibadah bapak-bapak, padahal dia ibu-ibu dia ikut, ibadah anak-anak dia ikut, padahal dia ibu-ibu, ibadah kaum wanita pengen rasanya ikut, padahal dia bapak-bapak. Begitu haus, pengennya tidur di gereja. Pendeta, saya suruh ngepel, oke deh pendeta. Saya suruh ngatur kursi, oke pendeta. Saya suruh semprot-semprot, itu dulu. Siapa yang pernah jatuh cinta? Saudara, lambaikan tangan. Kalau orang jatuh cinta, siapa kekasihmu namanya? Delila. Nama kekasih kok Delila. Kalau orang cinta kepada seseorang, biasanya dia selalu menceritakan orang yang dicintai kepada orang. Itu ya ampun Delila, kalau senyum manis, rambutnya keriting seperti iklan Sunslick. Suka cerita. Dan dia bangga menceritakan kemana-mana tentang kekasihnya. Dan dia terus tersenyum bahagia. Karena ngalami yang namanya cinta mula-mula. Alkitab berkata, kalau engkau sedang kehilangan cinta mula-mula, kitab Wahyu berkata, engkau sudah jatuh terlalu dalam. Mungkin kita sedang mabuk-mabukan, kita sedang terikat ekstasi, kita sedang terikat sesuatu hal yang lain, perjudian, rokok dan semuanya. Itu dosa. Tetapi Alkitab menyebutkan dosa yang paling berbahaya adalah Anda sedang kehilangan cinta yang mula-mula, tidak merasakan kuasa Tuhan lagi. Masih enggak? Saya tiap pagi jam 5 bangun pegang gitar sebisanya. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri. Saya nangis saudaraku. Solusinya ketika kita mengalami spiritual death, bertobat. Lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Mencintai firman, berdoa, beribadah, menyembah, dan bersaksi tentang orang yang kita cintai Tuhan. Tapi yang kedua, Yeskel 37 ayat dikatakan, selain kita bertobat menurut kitab Wahyu dan lakukan lagi apa yang pernah kita lakukan sehubungan dengan kasih mula-mula kepada Tuhan. Yang kedua adalah Yeskel 37:14. Aku akan memberikan apa? Rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali. Aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya, membuatnya, dan demikianlah firman Tuhan. Invite Jesus kembali. Aku akan memberikan rohku ke dalammu. Saya tinggal di BTN, singkatan dari berkat Tuhan nyata. Lampunya suka mati saudaraku. Kalau kita lampu mati seharinya sedih hatiku. Kenapa saudara? Nggak bisa ngecas HP, nggak bisa pakai wifi, nggak bisa nonton dan semuanya, nggak bisa pakai AC.
Saya sempat berpikir ketika lampu mati, hidup manusia tanpa roh Tuhan ibarat seperti rumah yang lampunya mati, tidak ada kehidupan. AC sonde nyala, air sonde bisa jalan lancar, pakai shower tidak bisa, apalagi wifi juga mati, ngecas HP juga ketir-ketir tidak bisa saudaraku, dan sebagainya. Apalagi malam, nyamuk berterbangan. Rahasia supaya kita tidak digigit nyamuk di kamar, gampang saudara. Jangan taruh sendal atau sepatu saudara di depan kamar. Karena dia akan tahu bahwa ada orang kalau ada sepatu atau sendal di depan kamar. Jadi kalau simpan di tempat lain, dia akan, oh orangnya tidak ada, dia terbang ke tempat lain. Aku akan memberikan rohku ke dalammu. Yang pertama bertobat dan lakukanlah lagi. Tetapi yang ketiga saudaraku, aku akan memberikan rohku. Invite Jesus kembali. Mungkin saudara berkata, pendeta saya sudah terima Yesus. Iya, undang Yesus kembali. Supaya hadir dalam hidupmu. Back to basic. Jangan izinkan kau menjadi orang Kristen yang spiritual dead. Jangan menjadi orang Kristen yang sudah seperti vampir atau mayat hidup. Engkau masih ke gereja, engkau masih melayani, masih komsel, masih lakukan aktivitas rohani. Tetapi sesungguhnya engkau sedang kehilangan kuasa Allah. Sadar. Kak Calon dong bilang, mikir. Mujizat hal yang sederhana. Tapi yang terpenting ketika hidup kembali. Rohmu hidup kembali. Engkau bertobat dan melakukan lagi saudaraku. Mujizat akan menjadi bagian dalam hidup kita. Makanya Alkitab berkata, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. All this thing. Semua akan ditambahkan kepadamu. Amin. Bangkit berdiri bersama-sama. Lagu yang sama. Yesus, Yesus. Seperti rusa. Seperti rusa rindu sungaimu. Amin. Semua bangkit berdiri bersama-sama. Saudara cek kesehatan rohanimu. Cek kesehatan rohanimu. Siapa tahu kau sedang mengalami kematian rohani, spiritual death. Lebih serius daripada kematian jasmani. Oleh karena itu saudaraku, cek and recheck kesehatanmu sahabatku. Supaya nyata kuasa Allah. Engkau ibadah, lakukan sesuatu yang baik. Engkau surga terbuka dan mengalami perkara-perkara yang luar biasa. Tentu saat ada orang yang sakit di satu rumah sakit Lindung Meripa di tempat kami. Dan dia divonis 6 bulan harus istirahat. Saya cuma bilang ketemu sama orang itu, Tuhan butuh hatimu. Dia nangis saudaraku. Harus 6 bulan. Ketika dia nangis dijamah oleh Tuhan. Tuhan butuh hatimu. Dia nangis, besoknya pulang. Mujizat perkara sederhana. Tapi Tuhan butuh hatimu. Amin. Haleluya. Seperti rusa rindu sungaimu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Sama-sama saudaraku. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan, sama-sama. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Panggil nama Yesus semuanya. Angkat tanganmu. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Oh, oh, Yesus, Yesus, kau segalanya bagimu. Pejamkan mata saudara sejenak.
Coba cek dan recheck hatimu. Apakah kita sedang seperti mayat hidup atau vampir, atau istilah saya spiritual death? Kita sedang alami kematian rohani. Engkau tidak suka lagi hal rohani, tidak suka lagi berdoa, tidak suka lagi baca Alkitab. Dan saudaraku, kita beribadah namun memungkiri kuasa Allah. Kita melayani song leader, singer, berkhotbah, tetapi hanya rutinitas. Dan tanda-tanda engkau sedang mati rohani. Sebagai hamba Allah, aku mengingatkan, bangkit, bertobat dan lakukanlah lagi yang dulu engkau lakukan ketika pertama mengenal Yesus. Yang kedua, Rohku akan tinggal ke atasmu, hadir. Invite Jesus. Mari buka tangan. Curahkan rohmu Tuhan. Mengalir Roh Kudus. Yesus. Yesus, amin. Panggil nama Yesus semuanya dimanapun saudara. Yesus. Semua panggil Yesus. Amin, 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 amin. Invite Jesus. Oh Jesus, amin. Undang kembali Yesus, saudaraku. Panggil kembali Yesus, Roh Kudus. Aku akan memberikan rohku ke atasmu. Kapan terakhir sudah meneteskan air mata ketika panggil Yesus itu menentukan? Mulai terima kembali. Penuh Tuhan. Penuhkan Tuhan. Yesus, amin, 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 amin. Terus saudaraku. Dan yang kedua, saya berdoa untuk mujizat Allah terjadi atas saudara. Saudara-saudara yang sedang karantina, sedang COVID, sakit ginjal, apapun juga, tipes, kolera, disentri, apapun juga, penyakit yang saudara mereka berat. Ketika roh Tuhan ada padamu, mujizat Allah terjadi. Mulai dengan keyakinan iman. Ketika engkau berdoa, mujizat itu nyata. Datang kerajaanmu buat mereka. Aku melepaskan mujizat Tuhan. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Yang perlu pertolongan mujizat, jodoh, pemulihan, keuangan, ekonomi, bisnis, pekerjaan, masa depan, sakit, penyakit. Aku berdoa dari tempat ini. Nama Yesus yang berkuasa menjamah mereka. Baik yang ada di ruangan ini, di hall ini, maupun di pulau-pulau yang lain, di kota-kota yang lain, di negara yang sedang mendengarkan program ini. Aku melepaskan mujizat Tuhan. Demi dan dalam nama Yesus, kuasa Allah dinyatakan. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu demi dan dalam nama Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, haleluya, haleluya. Katakan sama-sama, amin. Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Setelah kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan tentang spiritual death, kematian rohani, mari kita perjamuan kudus bersama-sama supaya kita bisa roh kita hidup kembali. Dan saya percaya kalau roh kita hidup kembali, semua warisan surgawi, mujizat kuasanya akan ada di tengah-tengah kita. Alkitab kita berkata bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Sudah dekat dalam terjemahan lain, at hand, ada di at hand, ada di tangan. Hari ini mari kita masuk dalam perjamuan kudus dengan Tuhan. Angkat roti di tangan kananmu dan persiapkan yang ada di rumah dimanapun saudara berada. Supaya kita bersama-sama melakukan perjamuan kudus yang sangat luar biasa. Amin. Mari kita berdoa sambil mengangkat roti di tangan kanan. Hari ini kami minta kemurahan Allah turun. Supaya kebangunan rohani, kehidupan kembali roh kami terjadi dalam nama Yesus. Angkat di atas kepala. Percayakah saudara bahwa roti yang ada di tangan kananmu sesungguhnya adalah persekutuan dengan kuasa tubuh Yesus Kristus? Mari makan bersama-sama dengan iman dalam nama Yesus. Persiapkan anggur di tangan kananmu. Jika saudara sedang mengalami spiritual death, kematian rohani, melayani masih berjalan. Ibadah masih berjalan. Tapi rutinitas dan tanpa kuasa. Tanda-tanda sedang alami kematian rohani. Angkat cawan berisi anggur. Alkitab berkata bertobatlah. Dan kembali lakukanlah apa yang pernah kau lakukan ketika kau mengenal Tuhan. Darah Yesus sempurna menguduskan dan mentahirkan kami. Percayakah saudara bahwa anggur yang ada di tangan kananmu ini sesungguhnya
adalah persekutuan dengan darah Yesus Kristus. Minum bersama-sama dengan iman dalam nama Yesus. Katakan, your presence is here. Yesus, berbuka tangan dan angkat wajahmu. Your presence is heaven to me. Sama-sama, saudara. Your presence is heaven to me. Mari buka tangan, saya berdoa. Kami bersyukur punya Allah yang seperti Yesus, Gembala Agung yang tidak pernah meninggalkan kami. Firman-Mu berkata, aku akan memegang Engkau di tangan kananku, kata Tuhan. Dan sekali-kali aku tidak akan pernah melepaskan Engkau. Artinya kemenangan menjadi bagian hidup kita. Buka tanganmu dan angkat wajahmu untuk mengakhiri ibadah ini dengan segala berkat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Setelah Engkau hidupkan kembali dari kematian rohani. Hari ini aku hidup karena roh Allah ada dalam diriku. Dan kami percaya surga dan mujizatnya terbuka. Aku berdoa untuk orang-orang yang sudah ambil bagian dalam proyek ilahi. Pekerjaan rumah doa bagi segala bangsa yang ada di depan. Kami percaya tangan yang ajaib terus bekerja atas hidup mereka. Apapun persembahan yang mereka persembahkan. Kami percaya baik persembahan perpuluhan, persembahan ucapan syukur, persembahan misi, persembahan bangun. Tandai tangan mereka yang membuat Tuhan bersukacita karena apa yang kami lakukan. Memasuki di bulan yang baru, bulan Juli. Kami percaya semua berkat Tuhan yang terbaik turun atas kami. Minggu ini adalah minggu mujizat bagi kami. Yang setuju katakan amin. Minggu ini adalah minggu kemurahan. Minggu ini adalah minggu perlindungan. Semua yang kami kerjakan akan disebut berhasil. Karena kami hidup di dalam langit yang terbuka. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Katakan sama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat memasuki bulan Juli penuh berkat, kelimpahan, dan anugerah Tuhan. Haleluya. Katakan sama-sama. Amin.